Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam dan Hawa tak lakukan hubungan intim selama di surga. Dalam catatan Ibnu Katsir, dikemukakan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa menjalani kehidupan di surga tanpa melakukan hubungan intim. Namun sejarawan Mesir Muhammad bin Iyas memiliki pandangan berbeda. Beliau menyatakan bahwa Adam berhubungan dengan Hawa di sebuah tempat khusus di surga Firdaus. Ibnu Katsir menjelaskan dalam bukunya Al-Bidayah wa An-Nihayah bahwa selama berada di surga, Adam sama sekali belum pernah menggauli Hawa. Ini dapat ditarik kesimpulan dari riwayat yang dituturkan oleh Anas radhiyallahu anhu di mana Rasulullah bersabda, Adam dan Hawa turun dari surga ke bumi dalam keadaan telanjang dan keduanya hanya mengenakan beberapa helai daun dari surga untuk menutup auratnya. Kemudian Adam merasa panas hingga ia duduk menangis sembari berkata kepada istrinya, "Wahai Hawa, sungguh hawa panas ini telah membuatku sakit." Jibril datang kepada Adam dengan membawa kapas dan mengajarkan kepada Hawa cara memintal kapas tersebut. Kemudian, Jibril juga memerintahkan kepada Adam untuk menanam dan mengajarkan cara menenun kepada mereka berdua. Ia juga menambahkan bahwa Adam dan Hawa belum pernah menggauli Hawa selama mereka berada di surga, dan mereka turun dari surga karena melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon huldi. Terdapat catatan bahwa Adam dan Hawa tidur sendiri-sendiri, dengan satu di antara mereka tidur di satu sisi dan yang lainnya di sisi yang berbeda. Kemudian, Jibril mendatangi Adam dan memerintahkannya untuk mendekati istrinya. Jibril juga memberikan pengajaran kepada Adam tentang cara mendekati istrinya. Setelah Adam mendekati istrinya, Jibril kemudian bertemu dengannya dan bertanya, "Bagaimana keadaan istrimu?" Adam memberikan jawaban bahwa istrinya baik. Selain itu, dalam karya Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas, disebutkan bahwa saat Adam dan Hawa tiba di surga Firdaus, mereka melihat sebuah ranjang dari permata yang memiliki 700 kaki dari yakut merah, dengan kasur dari sutra hijau di atasnya. Malaikat memberikan pesan kepada Adam, "Tinggallah di sini bersama Hawa." Maka, Adam dan Hawa turun dan duduk di atas ranjang yang disebutkan. Mereka kemudian disuguhi 2 petik anggur, di mana satu petikannya memiliki panjang setara dengan perjalanan sehari semalam. Mereka berdua menikmati hidangan, bersantap, dan bermain di taman surga. Ketika Adam ingin bersama Hawa, mereka masuk ke dalam kubah mewah yang terbuat dari permata dan zabarjud, diselimuti oleh satir sutera. Ketika Hawa berjalan di dalam istana, dia selalu ditemani oleh sejumlah bidadari, seperti yang diuraikan dalam karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas. Muhammad bin Iyas merupakan salah satu sejarawan yang sangat penting dalam sejarah Mesir modern. Dia memiliki pengalaman sebagai saksi mata selama invasi Utsmaniyah ke Mesir. Pernikahan Adam dan Hawa. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas menceritakan bahwa setelah Adam turun dari mimbar, dia duduk di antara para malaikat. Kemudian, Allah membuatnya tertidur karena tidur memberikan ketenangan bagi tubuh. Saat dalam tidur, Adam melihat Hawa dalam mimpinya, meskipun pada saat itu Hawa belum diciptakan. Adam merasa tertarik kepadanya saat melihatnya. Kemudian Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam yang berada di sisi kirinya. Dalam proses penciptaannya, Allah menciptakan Hawa dengan seindah-indahnya dan memberikannya 1000 keindahan bidadari. Maka, jadilah Hawa wanita tercantik di antara sekian wanita yang kemudian menjadi anak-anaknya hingga hari kiamat. Hawa memiliki 700 kepangan rambut dan tingginya sebanding dengan Adam. Allah memberikan padanya pakaian dan perhiasan yang berasal dari surga, sehingga Hawa bersinar lebih terang daripada matahari. Karena mimpinya, Adam bangun dari tidurnya dan dengan kagum menemukan Hawa ada di sisinya. Adam terasuki syahwat kepadanya. Maka, dikatakan kepada Adam, "Janganlah engkau lakukan sampai engkau membayar mas kawinnya." Adam bertanya, "Mas kawinnya apa?" Allah menjawab, "Aku melarangmu untuk mendekati pohon gandum, hintah, dan memakannya. Itulah mas kawinnya." Menurut sebuah riwayat, Allah berfirman, "Berikanlah dahulu mas kawinnya." Adam bertanya, "Mas kawinnya apa?" Allah berfirman, "Mas kawinnya adalah selawat kepada nabiku dan kekasihku, yaitu Muhammad." Adam bertanya, "Siapa gerangan Muhammad itu?" Allah berfirman, "Dia adalah salah satu dari anakmu. Dia adalah nabi terakhir. Seandainya tidak ada dia, tentu aku tidak akan menciptakan makhluk."
Kemudian, Allah mengusap punggung Adam dan dari Adam, Dia menciptakan keturunannya dalam jumlah yang sangat banyak, seperti debu. Di antara mereka, ada yang memiliki kulit putih dan ada yang memiliki kulit hitam, juga ada laki-laki dan wanita. Allah mengalirkan cahaya kepada mereka dari cahayanya. Barang siapa yang meraih cahaya tersebut, akan menjadi seorang yang beriman, sementara mereka yang tidak mengambilnya, akan menjadi kafir. Di antara mereka, ada yang mendapatkan cahaya yang berkilau. Adam bertanya, "Wahai Tuhanku, siapakah mereka?" Allah menjawab, "Mereka adalah para nabi dari keturunanmu, wahai Adam." Kemudian Allah mengawinkan Adam dengan Hawa pada hari Jumat menjelang sore. Oleh karena itu, disunahkan untuk melangsungkan akad nikah pada hari Jumat. Menurut satu riwayat, Adam memiliki daya tarik yang lebih kuat daripada Hawa, namun Hawa memiliki sifat yang lebih lembut. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Ridwan, yang merupakan juru kunci surga, untuk menghiasi bangunan dan mempersiapkan anak-anak yang ada di surga Wildan dan para bidadari dengan indah. Adam diberikan seekor kuda yang diciptakan dari minyak kasturi yang harum baunya, dan kuda ini diberi nama Maimun. Maimun memiliki kecepatan lari yang sangat tinggi, seperti kilat yang menyambar. Setelah kuda itu ada di hadapan Adam, Adam naik dan menungganginya. Hawa diberikan seekor unta dari surga yang memiliki haudah, kubah, dari permata di atasnya. Hawa naik ke dalam haudah yang berada di atas unta tersebut. Selanjutnya, Jibril memegang kendali kuda, sedangkan Mikail berjalan di sebelah kanan dan Israfil di sebelah kirinya. Bersama-sama mereka membawa mereka berjalan-jalan ke seluruh pelosok langit. Ketika mereka berpapasan dengan para malaikat, Adam selalu memberikan salam kepada mereka. Para malaikat dengan kagum menyebut betapa mulianya makhluk Allah ini. Hawa turut serta dalam perjalanan, namun dia naik di atas seekor unta. Para malaikat mendampingi mereka dalam perjalanan keliling sampai akhirnya mencapai pintu surga. Di depan pintu surga, mereka berhenti sejenak. Allah mewahyukan kepada Adam, "Inilah surgaku dan rumah kemuliaanku, masuklah kalian berdua ke dalamnya, dan makanlah kalian berdua makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kalian berdua sukai, dan janganlah kalian berdua dekati pohon ini, yang menyebabkan kalian berdua termasuk orang-orang zalim." Quran Surah Al-Baqarah. Jumhur ulama berpendapat bahwa, surga yang ditinggali oleh Nabi Adam adalah surga Mawa, surga keabadian. Maknanya, di surga itu pula iblis tinggal. Ada ulama yang berpendapat bahwa surga Adam itu berada di bumi dan tidak abadi. Ulama itu mengatakan, bahwa surga yang ditinggali oleh Adam ketika itu bukanlah surga keabadian, karena di sana masih mendapat pelarangan, yaitu untuk tidak mendekati pohon terlarang, tulis Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Qasas al-Anbiya atau Kisah Para Nabi. Banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab oleh para ulama dari kelompok pendapat yang kedua untuk membuktikan kebenaran penafsiran mereka, di antaranya, tidak dapat disangkal bahwa Allah mengusir iblis dari hadapannya ketika iblis menolak perintahnya untuk bersujud kepada Adam. Lalu iblis diperintahkan untuk keluar dari surga dan turun ke bumi. Namun perintah ini bukanlah perintah syar'i, karena perintah syar'i itu bisa jadi dilanggar, tapi perintah Allah kepada iblis itu merupakan perintah takdir yang tidak mungkin dilanggar ataupun diacuhkan. Oleh karenanya dalam surat Al-Araf disebutkan, "Keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir." Quran Surah Al-Araf, 18. Disebutkan pula, "Maka turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya." Quran Surah Al-Araf, 13. Menurut Ibnu Katsir, Al-Quran telah menyebutkan, iblis itu membisikkan kata-katanya kepada Adam atau berbicara kepadanya, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, huldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga." Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu." Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Quran Surah Al-Araf, 20-22. Lalu para ulama yang mengusung pendapat bahwa surga Adam itu bukan surga keabadian menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan, bahwasanya tidak menutup kemungkinan bahwa iblis mendatangi Adam dan Hawa di surga hanya untuk sekadar melewatinya saja, bukan untuk menetap di sana. Atau bisa jadi ia membisikkan kata-katanya itu di depan pintu surga, atau di bawah langit.
Namun tentu saja ketiga kemungkinan ini masih dapat diperdebatkan. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.